Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana beberapa orang berhasil mencapai usia 100 tahun dengan tetap aktif, jernih, dan sehat? Hari ini saya ingin menceritakan kepada Anda kisah tentang seorang pria yang tidak hanya mencapai usia yang luar biasa itu, namun juga masih aktif menjadi dokter, ahli gizi, dan profesor. Cari tahu bersama kami apa yang dia katakan tentang vitamin utama dan bagaimana persentase populasi yang sangat kekurangan 3 vitamin tersebut. Informasi ini dapat sepenuhnya mengubah perspektif Anda terhadap kesehatan dan memberi Anda alat yang Anda perlukan untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh dan sadar. Jika Anda ingin mempelajari rahasia panjang umur dan sehat langsung dari seseorang yang telah mencapai prestasi ini, bergabunglah dengan kami dalam perjalanan menakjubkan ini. Dan jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman dan orang-orang tercinta Anda. Bersama-sama, kita bisa belajar meningkatkan kualitas hidup kita. Mari kita mengungkap misteri ini bersama-sama dan temukan cara menerapkan tips ini demi keuntungan kita sendiri. Pertama, mari kita telusuri 3 rahasia tentang bagaimana Dr. John Scharfenberg tetap sehat dan aktif di usia 100 tahun. Mari kita bicara tentang olahraga, pilar fundamental. Olahraga sangatlah penting. Dr. Scharfenberg mengatakan bahwa bahkan jika seseorang kelebihan berat badan, berolahraga setiap hari akan memungkinkan mereka untuk hidup lebih lama dibandingkan seseorang dengan berat badan normal yang tidak berolahraga. Aktivitas fisik tidak hanya berdampak positif pada angka harapan hidup, namun juga meningkatkan kualitas tahun-tahun yang dijalani. Bagi dokter, aktivitas fisik sangatlah penting, terutama di usia paruh baya. Tetap aktif selama periode kehidupan ini secara signifikan dapat mengurangi risiko penyakit Alzheimer dan penyakit degeneratif lainnya. Tidak diragukan lagi, usia paruh baya adalah waktu paling penting untuk berkomitmen melakukan olahraga setiap hari. Kebiasaan ini tidak hanya penting untuk kesehatan fisik, tetapi juga untuk kesehatan mental, karena olahraga membantu melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan, yang mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Pada usia 100 tahun, Dr. Scharfenberg telah mengurangi intensitas latihannya, namun tetap berjalan setiap hari. Dia merekomendasikan berjalan setidaknya 2 mil setiap hari. Aktivitas fisik secara teratur adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan seiring bertambahnya usia, karena membantu mencegah atau menunda masalah kesehatan dan memperkuat otot sehingga Anda dapat mempertahankan kemandirian. Setiap jam yang Anda habiskan untuk berolahraga meningkatkan harapan hidup Anda sebanyak 3 jam tambahan, yang berarti bahwa investasi kecil setiap hari dapat memberikan manfaat besar dalam jangka panjang. Saran saya, pertahankan rutinitas yang aktif dan sehat untuk menikmati hidup yang lebih lama, lebih kenyang, dan lebih energik. Bukan soal melakukan olahraga berat, melainkan mencari aktivitas yang Anda sukai dan bisa dilakukan setiap hari, seperti jalan kaki, berenang, menari, atau bahkan berkebun. Kuncinya adalah konsistensi dan komitmen pada diri sendiri. Mari beralih ke pola makan nabati, kunci umur panjang. Dr. Scharfenberg adalah anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Dia tidak merokok, tidak minum minuman keras, dan mengikuti pola makan vegetarian. Meskipun menjadi vegetarian bukanlah sebuah kewajiban di kalangan umat Advent, banyak yang memilih pola makan nabati sepenuhnya karena yakin akan manfaatnya bagi kesehatan dan umur panjang. Tahukah Anda bahwa Loma Linda, California, tempat tinggal Dr. Scharfenberg adalah salah satu dari 5 zona biru yang terkenal di dunia. Zona biru adalah wilayah yang penduduknya hidup jauh lebih lama dibandingkan rata-rata. Di daerah-daerah tersebut, seperti Loma Linda, Okinawa, Jepang, Sardinia, Italia, Nicoya, Costa Rica, dan Ikaria, Yunani, orang-orang biasanya hidup sampai usia lebih dari 100 tahun. Penelitian telah menunjukkan bahwa 100% orang yang mencapai usia 100 tahun mengonsumsi makanan nabati yang kaya akan kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran. Penganut Advent Loma Linda rata-rata hidup 1 dekade lebih lama dibandingkan warga Amerika lainnya. Lebih jauh lagi, penelitian mengungkapkan bahwa orang Advent yang vegetarian
hidup antara 100 dan 100 tahun lebih lama dibandingkan rekan-rekan mereka yang non-vegetarian. Mengapa umat Masehi Advent hari ke-7 berumur panjang di Amerika Serikat? Saya pikir salah satu alasan utamanya adalah pola makan vegetarian dan pendekatan mereka yang sadar terhadap kesehatan. Diet ini menghindari lemak jenuh dan makanan olahan, memprioritaskan makanan yang kaya nutrisi penting, yang menghasilkan kesehatan jantung yang lebih baik, risiko kanker yang lebih rendah, dan pengendalian berat badan yang lebih baik. Lalu kisah yang dimakan orang Advent setiap hari? Pola makan Advent didasarkan pada 5 kelompok makanan yang penting untuk menjaga kesehatan. Kacang-kacangan, termasuk buncis, lentil, buncis, dan kacang polong. Mereka kaya akan protein, serat, dan nutrisi penting. Secara pribadi, saya suka kacang polong. Kesegaran dan keserbagunaannya di dapur membuatnya tak tertahankan. Selain itu, harganya murah dan mudah disiapkan, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk semua jenis diet. Biji-bijian utuh, seperti beras merah, barley, dan oat. Biji-bijian ini mengandung lebih banyak serat daripada biji-bijian olahan dan dikaitkan dengan tingkat penyakit jantung, diabetes, dan beberapa jenis kanker yang lebih rendah. Biji-bijian utuh juga membantu menjaga tingkat energi yang baik sepanjang hari karena biji-bijian tersebut melepaskan karbohidrat lebih lambat dan stabil. Kacang-kacangan. Mengonsumsi kacang-kacangan sebagai bagian dari pola makan sehat dapat mengurangi risiko terkena serangan jantung hingga setengahnya, terutama pada orang yang berisiko tinggi. Meskipun tinggi kalori, jadi penting untuk mengonsumsi porsi sedang. Kacang-kacangan seperti pistachio, almond, dan kenari adalah makanan yang enak dan kaya akan nutrisi bermanfaat seperti asam lemak omega 10, vitamin E, dan antioksidan. Buah-buahan dan sayur-sayuran. Variasi yang banyak setiap hari sangat penting untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Mengandung senyawa kimia yang membantu mengurangi risiko penyakit kronis, seperti polifenol dan flavonoid. Mengonsumsi buah-buahan dan sayuran dengan warna berbeda, memastikan Anda mendapatkan berbagai nutrisi dan antioksidan yang memperkuat sistem kekebalan tubuh dan melindungi dari berbagai penyakit. Scharfenberg, seorang penduduk Loma Linda, mengonsumsi makanan kaya kedelai yang menurutnya merupakan pilihan yang sehat. Ia merekomendasikan untuk mengonsumsi sekitar 100 gram tahu per hari, setara dengan seperempat kotak standar 100 gram. Kedelai kaya akan protein, karbohidrat, dan lemak sehat, serta mengandung vitamin, mineral, dan senyawa bermanfaat seperti isoflavon. Mengonsumsi kedelai secara rutin dapat membantu meringankan gejala menopause, meningkatkan kepadatan tulang, serta menurunkan risiko kanker prostat dan payudara. Namun perlu kehati-hatian karena dapat menyebabkan masalah pencernaan dan mempengaruhi fungsi tiroid pada beberapa orang, terutama jika dikonsumsi berlebihan. Buah favorit. Mangga adalah buah yang enak dan menyegarkan yang saya sarankan untuk Anda coba. Rasanya yang manis dan juiciness menjadikannya pilihan ideal untuk dimakan kapan saja sepanjang hari, baik sebagai camilan atau sebagai bagian dari salad buah. Scharfenberg menyukai mangga, yang dikenal sebagai raja buah-buahan, dan memasukkannya ke dalam makanannya bersama dengan buah-buahan dan sayuran lainnya seperti bayam, brokoli, kangkung, tomat, dan paprika. Mangga kaya akan lutein dan zeaxanthin, senyawa yang membantu mengurangi risiko penyakit mata, dan polifenol yang ada di dalamnya dapat mencegah pertumbuhan sel kanker payudara dan usus tertentu. 100 penelitian menyimpulkan bahwa mangga adalah sumber vitamin B yang sangat baik, nutrisi yang banyak orang lanjut usia tidak mendapatkan cukup vitamin B. Vitamin B sangat penting untuk fungsi otak, dan hanya setengah cangkir mangga mentah menyediakan 100% dari jumlah harian yang direkomendasikan. Mempertahankan tingkat vitamin B yang cukup berkontribusi pada pencegahan penurunan kognitif dan membantu menjaga daya ingat dan fokus seiring bertambahnya usia. Vitamin penting untuk umur panjang. Dr. Scharfenberg menyoroti 3 vitamin yang sering kekurangan pada lansia.
Mari kita cari tahu apa itu dan bagaimana memastikan Anda membuat mereka hidup lebih lama dan lebih baik. Vitamin A. Sekitar 100% orang Amerika tidak mendapatkan cukup vitamin A, dan di seluruh dunia, 100 juta anak-anak dan 100 juta wanita hamil kekurangan vitamin ini. Kekurangan vitamin A dapat meningkatkan risiko infeksi, kebutaan, dan bahkan kematian. Penting untuk pembaharuan sel kulit, penglihatan, dan sistem kekebalan tubuh. Anak kecil sangat rentan terhadap infeksi jika mereka tidak mendapat cukup vitamin A, jadi sangat penting untuk memasukkannya ke dalam makanan mereka. Pada orang dewasa, salah satu gejala kekurangan vitamin A adalah rabun senja. Mengonsumsi makanan kaya beta-karoten, seperti wortel, melon kuning, ubi berwarna gelap, bayam, dan paprika merah, dapat membantu mencegah defisiensi. Beta-karoten diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh tanpa risiko osteoporosis seperti yang dimiliki vitamin A murni. Selain itu, pola makan kaya beta-karoten dapat meningkatkan kesehatan mata dan mencegah penyakit seperti degenerasi makula. Vitamin B. Seiring bertambahnya usia, kemampuan penyerapan vitamin B menurun karena tubuh memproduksi lebih sedikit faktor intrinsik yang diperlukan untuk penyerapan di usus kecil. Setelah usia 100 tahun, banyak orang yang kekurangan vitamin B, meskipun mereka mengonsumsinya dalam makanannya. Vitamin ini penting untuk produksi energi dan fungsi sistem saraf. Namun, ada jalur penyerapan kedua melalui difusi pasif, sehingga dalam banyak kasus disarankan untuk menggunakan suplemen, terutama bagi vegetarian dan orang dewasa yang lebih tua. Suplemen vitamin B12 adalah pilihan yang sangat baik untuk memastikan asupan yang cukup dan mencegah masalah seperti anemia dan kelelahan. Vitamin D. Lebih dari 100% penduduk mengalami kekurangan vitamin D dan persentase ini meningkat seiring bertambahnya usia. Sekitar 100% orang lanjut usia di Amerika Serikat memiliki kadar vitamin D yang tidak mencukupi. Sumber utama vitamin D adalah sinar matahari. Ketika sinar matahari mengenai kulit, kolesterol diubah menjadi vitamin D yang kemudian diproses oleh hati dan ginjal. Untuk menghasilkan hormon kunci untuk kesehatan tulang, kadar vitamin D yang cukup memungkinkan penyerapan kalsium lebih besar di usus, membantu menjaga tulang tetap kuat dan sehat, serta mengurangi risiko osteoporosis dan patah tulang. Namun, mengonsumsi terlalu banyak dapat meningkatkan risiko kanker kulit. Selain itu, geografi dan musim mempengaruhi produksi vitamin D. Di tempat-tempat dengan sedikit paparan sinar matahari, suplemen mungkin diperlukan, terutama untuk orang lanjut usia. Vitamin D juga berperan penting dalam kesehatan mental, dan kadar vitamin D yang rendah dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi, terutama pada orang tua. Kesimpulan, selain makanan, menggabungkan pola makan yang kaya buah-buahan dan sayur-sayuran sangat penting untuk umur panjang, namun, seperti yang ditunjukkan oleh gaya hidup Advent hari ke-7, kuncinya juga adalah menjaga gaya hidup sehat. Menghindari tembakau dan alkohol, tetap aktif, dan berpartisipasi dalam komunitas adalah praktik yang berkontribusi besar terhadap umur panjang. Rasa memiliki tujuan dan dukungan sosial juga memainkan peran penting dalam kesejahteraan dan umur panjang secara keseluruhan. Mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung gaya hidup sehat dan berbagi momen bermakna sama pentingnya dengan pola makan dan olahraga. Jika Anda tertarik dengan topik ini, Anda akan menyukai video kami tentang waktu terburuk mengonsumsi vitamin D. Jika Anda belum melihatnya, tinggalkan komentar kepada kami dan kami akan dengan senang hati membagikan tautannya kepada Anda. Jangan sampai ketinggalan, pastikan untuk berlangganan, dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kami yang akan datang. Bersama-sama, kita bisa belajar menjalani hidup yang lebih sehat dan memuaskan.